认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali beribadah meskipun hanya secara online. Kita tetap mau bersungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Sebab Kau besar. Berkati mereka yang melayani, berkati mempersiapkan setiap jemaat untuk sungguh-sungguh persiapkan hati memberi yang terbaik bagi Tuhan. Menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, hidup kami.
Bulan Desember adalah bulan di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk boleh bertepuk tangan. Kita bersukaria untuk menyambut kelahirannya. Mari jemaat kita nyanyikan pujian yang berkata, "Hai mari berhimpun."
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, mereka memperoleh kekuatan yang baru. Dan mereka juga boleh mengaplikasikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, memberkati jam pemberitaan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu pergi ke satu tempat dan berencana untuk menginap dan tidak menemukan tempat penginapan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Tentu rasa kesal, kecewa. Namun itu harus terjadi. Itu juga dialami oleh tokoh yang akan kita bahas hari ini, yaitu Maria dan Yusuf. Yang akan kita baca dari Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan 7. Lukas 2, ayat yang ke-6 dan 7, di firman Tuhan demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jika tadi saya membawa Bapak Ibu memikirkan kalau Bapak Ibu pergi ke suatu tempat tidak dapat penginapan, tentu rasanya kesal. Coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. Apalagi saat itu dalam keadaan mengandung. Tentu sesuatu yang menyedihkan sekali. Seseorang yang dalam keadaan mengandung mencari tempat, tidak ada tempat. Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret saat itu. Jadi dia lebih dari 100 kilometer dari Bethlehem. Dan itu ketika dalam keadaan mengandung Yesus, Mesias, Juru Selamat dunia. Belum ada angkutan modern seperti saat ini yang gampang pergi satu tempat ke satu tempat yang lain. Namun kita percaya bahwa ini sudah ditentukan Tuhan bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem. Seperti di dalam nubuatan Mika pasalnya yang kelima ayat pertama yang pernah disampaikan Musa di minggu yang pertama di bulan Desember. Dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam waktu perjalanan dari Nazaret 100 km hingga ke Bethlehem, tiba-tiba waktunya bersalin. Dan mencari tempat untuk bersalin tidak mudah. Mengingat Kaisar Agustus, di dalam Lukas pasal 2 ini dikatakan Kaisar Agustus memberi perintah untuk melakukan sensus. Otomatis orang-orang dari berbagai penjuru akan datang kembali ke kampung halaman di Bethlehem ini. Dan Maria ketika itu akan bersalin tidak mendapatkan tempat. Akhirnya dia harus melahirkan di kandang hewan. Ini tentu sesuatu yang sangat menyedihkan. Mungkin kita berkata bahwa kenapa harus di kandang binatang? Apakah tidak ada tempat yang layak? Kita manusia saja umumnya lahir di rumah sakit, rumah bersalin, mungkin juga ada di rumah seperti beberapa orang memilih melahirkan di rumah, tapi dalam kondisi yang pasti lebih baik. Tapi Yesus, yaitu Allah, harus menerima keadaan yang demikian. Saya ingat satu film, ini mungkin sering diputar ketika bulan Desember, film Mr. Bean. Jadi waktu itu, ketika itu seorang Bean ini, ya Mr. Bean ini dia pergi ke toko mainan, biasa karena mau Natal, dia mau beli barang-barang atau pernak-pernik Natal. Dan di toko itu dia melihat ada pajangan dia di toko itu, pajangan Tuhan Yesus dan Maria dan Yusuf dan ada binatang-binatang. Dia sambil bermain-bermain, akhirnya dia memindahkan bayi Yesus ke satu tempat atau tempat tidur yang lebih layak. Mungkin kita menonton itu sambil tertawa. Tapi setelah saya pikir-pikir, walaupun itu hanya film, Mr. Bean aja membayangkan harusnya Yesus itu tidak ditempatkan di kandang hewan. Harusnya tempat tidur yang nyaman, yang sepantasnya diterima seorang Allah, seorang raja. Raja yang besar yang dinanti-nantikan oleh orang Israel.
Namun apa yang terjadi? Dia harus ditempatkan di tempat yang seperti nggak layak. Mungkin kita berkata nggak sulit bagi Tuhan untuk memerintahkan para malaikat untuk menyediakan tempat yang sangat layak waktu itu. Tapi dia justru datang, hadir di dalam dunia sebagai manusia di tempat yang paling hina. Meskipun demikian, sekali lagi, misi Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia tidak dapat dihalangi dengan situasi maupun keadaan. Tidak ada tempat Bapak Ibu bagi Tuhan saat itu. Situasi 2000 tahun yang lalu di mana tidak ada tempat bagi Yesus, ternyata masih terjadi sampai saat ini. Memang bukan secara fisik dalam artian kelahiran secara jasmani, tapi masih banyak orang yang menolak Yesus untuk hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat dunia. Ada satu kisah atau cerita seorang petani. Dia menganggap berita tentang Allah menjadi manusia, Allah yang lahir seorang bayi itu adalah sesuatu yang gak masuk akal. Sang petani memiliki istri yang seorang Kristen. Suaminya sering mengejek sang istri. Dia berkata demikian, mengapa Allah mau merendahkan dirinya menjadi manusia seperti kita? Itu cerita yang konyol. Suatu kali pada malam Natal, sang istri pergi ke gereja. Dan suaminya tinggal di rumah. Tak lama kemudian salju turun. Sampai terjadi badai salju. Tiba-tiba terdengar benturan keras yang ternyata sekumpulan angsa yang terjebak dalam badai salju. Sang petani yang melihat itu ingin menolong dan mau menyediakan tempat untuk berteduh bagi angsa-angsa. Tapi angsa-angsa nggak mengerti. Dan dia punya ide, dia dapat ide, oh iya saya punya sedikit roti, remah-remahnya saya taburkan di sepanjang jalan sampai menuju pintu lumbung miliknya. Namun apa yang dilakukan tidak dimengerti pula oleh angsa-angsa. Petani itu mulai frustasi. Mengapa mereka tidak mau mengikut aku? Tidakkah mereka melihat bahwa inilah satu-satunya tempat yang dapat menolong mereka bertahan hidup dari badai salju? Dia berpikir bagaimana caranya. Namun dia nyadari bahwa angsa-angsa itu tidak akan pernah mengikuti seorang manusia. Petani itu berpikir bahwa coba dia menjadi salah satu dari angsa-angsa itu. Tentu ia dapat menjelaskan kepada mereka tentang lumbung itu. Dan memimpin angsa-angsa itu ke tempat yang nyaman. Merenungkan hal ini, sang petani mulai memahami mengapa Allah menjadi sama seperti manusia pada peristiwa Natal. Allah tidak menyatakan dirinya sebagai sosok yang lebih besar untuk membuat manusia terkesan atau terkagum. Walaupun memang Allah ada pribadi yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang terbaik. Namun Allah yang maha besar ini mau merendahkan dirinya sama seperti manusia. Seperti yang tercatat dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pernahkah Bapak Ibu mendengar Allah mau merendahkan dirinya sama seperti manusia? Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kita manusia. Tidak kita temukan di ajaran manapun. Kita tidak temukan dalam kepercayaan apapun. Hanya di dalam Kristus. Di dalam Kristenan kita mengetahui berita ini. Inilah kabar baik dari peristiwa Natal. Bayangkan, ada berapa banyak orang dari dulu hingga hari ini mungkin dia nggak berani menghampiri dan menjumpai Tuhan. Karena dia menganggap dirinya itu adalah seorang yang hina. Merasa dirinya sangat berdosa dan dengan apa yang telah terjadi masa lalunya. Merasa diri tidak layak, selalu pandang sebelah mata oleh orang-orang sekitarnya.
Dan kemudian mulai menghakimi dirinya. Pasti Tuhan tidak mau berjumpa dengan saya. Pasti Tuhan tidak mau terima saya. Ini pernyataan yang salah besar. Yesus lahir di kandang yang hina. Supaya orang-orang yang merasa dirinya seorang yang hina, seorang yang gak pernah dianggap, dapat menjumpai Yesus. Mungkin kalau Yesus lahir di istana raja, para gembala pun berpikir 2 kali untuk datang menghampiri bayi Yesus. Dan satu lagi, jauh yang lebih penting. Kandang tanpa Yesus akan selalu menjadi sebuah kandang yang dianggap hina, tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Yesus lahir di sana, yang ada bukan lagi kehinaan, namun kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini Yesus tidak membutuhkan tempat untuk dia lahir secara jasmani. Tetapi dia butuh tempat yang lain, di dalam bagian hidup kita, dalam hati kita. Kita sering mengatakan kepada anak-anak, Tuhan Yesus ada di mana? Mereka menunjuk di hati. Tapi apakah benar Yesus sudah ada di hati kita? Sebenarkah Yesus sudah ada di dalam hidup kita, menguasai hidup kita? Ini yang perlu kita renungkan. Supaya dia bisa mengubah kehinaan menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita. Adakah tempat bagi Yesus? Masih adakah tempat bagi Yesus, Bapak Ibu? Pertanyaan ini didengungkan, diingatkan kepada kita. Karena seringkali beban hidup, pergumulan, kepenatan dalam hidup membuat kita melupakan untuk memberikan satu ruang, satu tempat yang istimewa untuk Yesus hadir dan mengubah hal yang buruk. Mungkin pandangan kita buruk menjadi indah sesuai dengan rencana Tuhan. Seorang Max Lucado dalam bukunya, dia berkata demikian, ini mungkin sering kita dengar. Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, Tuhan mengirim seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita teknologi, Tuhan mengirim seorang ahli sains. Jika kebutuhan terbesar kita uang, Tuhan mengirim seorang ahli ekonomi. Tetapi karena kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan. Sekali lagi, tetapi karena kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan, maka Tuhan mengirimkan juru selamat kepada kita. Kita hidup di dunia ini, kita lahir, kita besar, dikatakan kita kembali gak bawa apa-apa. Sudahkah kita memiliki jaminan itu? Sudahkah kita memiliki Tuhan, Sang Juru Selamat? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal memang bukan hanya diperingati dan dirayakan pada tanggal 25. Ya, karena memang tidak dipastikan tanggal berapa, namun momen Desember, khususnya tanggal 25 Desember ini dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk mengingatkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, momen kelahiran Yesus. Karena saat itu banyak penyembah-penyembah dewa-dewa. Dan mereka yang sebagai orang Kristen dibawa untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Ketika Natal, biasa apa yang kita persiapkan? Mungkin kalau kita nggak di tengah pandemi, banyak dari kita sibuk mulai persiapan Natal, latihan sana-sini, mempersiapkan kado-kado Natal, mempersiapkan perayaan-perayaan yang mewah. Yang mereka yang punya uang, bahkan juga mereka memilih untuk liburan. Mereka memahami Natal dengan lingkup yang sempit. Padahal momen Natal itu sangat besar artinya. Kelahiran Juru Selamat, kebutuhan yang paling terbesar akan pengampunan, penebusan dosa, sudah Tuhan berikan bagi kita manusia. Karena begitu besarnya kasih Allah bagi kita, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya pada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang luar biasa Bapak Ibu. Kita yang berpikir mungkin saya akan binasa nantinya, mungkin gak ada harapan. Namun kita bersyukur Tuhan memberikan yang terbesar bagi kita.
Masih adakah tempat bagi Yesus? Atau jangan-jangan karena dunia dan kesulitan hidup, kita tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Mungkin kita berkata, saya sih orang Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi anggota gereja, bahkan saya sudah melayani. Namun, adakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Perjumpaan pribadi yang mengubah cara pandang kita dan cara hidup kita. Makanya sering kali orang berkata, kok saya sudah Kristen sekian tahun tapi tidak ada perubahan? Yang menjadi tanda tanya, apakah engkau sudah melibatkan Tuhan yang satu-satunya yang mampu mengubahkan hidup kita? Sehingga orang boleh melihat, oh ya benar, dialah anak Tuhan. Dialah orang Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen sejati. Karena dia perlahan demi perlahan, dia menjadi orang yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Serupa dengan Kristus. Seharusnya orientasi hidup kita berubah. Bukan berfokus pada diri sendiri. Berfokus pada keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai. Tetapi berfokus pada Tuhan. Perubahan hidup yang berfokus kepada Kristus yang saya katakan akan terpancar keluar. Dan konsisten. Ya, nggak jadi anak-anak labil ya dibilang ya. Nanti sebentar-bentar baik, sebentar jahat, sebentar baik, sebentar jahat. Ada angin-anginannya katanya ya. Tapi kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang konsisten. Dan perubahan kita bukan hanya ketika Natal, kita menjadi orang yang baik. Bahkan di kalangan Kristen ada sebutan orang Kristen napas, Natal Paskah baru datang ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, momen Natal ini. Momen kelahiran Yesus. Saya sering katakan kepada anak-anak, sebetulnya yang harus dikasih kado siapa? Di mana-mana yang ulang tahun ini dikasih kado yang ulang tahun. Tapi sebetulnya malah Natal ini kelahiran Yesus, kita manusia yang diberi kado yang terindah. Setelah kita menerima kado terindah ini, apa yang mau kita berikan bagi Tuhan? Sudahkah kita memberikan tempat terbaik bagi Tuhan? Memberikan hati kita, memberikan seluruh kehidupan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita. Jangan sampai Natal lewat begitu saja tanpa makna yang berarti. Mari kita bangkit, mari kita penuh semangat yang baru untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan kita akan menyongsong tahun yang baru dengan pengharapan hanya dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk hari ini. Kembali lagi firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Kami yang merayakan Natal, kami tidak mau terus merayakan Natal dengan hal yang biasa, yang berulang-ulang seperti rutinitas setiap tahunnya. Tapi ajarkan setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk bagaimana kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kami memaknai Natal dengan benar. Dan kami mau Tuhan menyediakan tempat yang terbaik. Kami mau menempatkan Tuhan menjadi satu-satunya juru selamat. Menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan kami. Di tengah pandemi ini, tengah keadaan situasi dunia yang kacau dan rasa kami sulit menghadapinya. Tapi kami percaya, kami mengarahkan pandangan mata kami hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Kami percaya ada Roh Kudus Tuhan yang akan menolong dan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu baik jasmani maupun rohani yang boleh kami terima. Terima kasih juga kami boleh berikan kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, untuk memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga yang memberkati persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu lewat keberadaan jemaat kami GGPHK. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, Tuhan yang bekerja, yang berusaha, maupun mereka yang masih mencari pekerjaan Tuhan. Anak-anak-Mu yang studi, yang kuliah, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga saat ini boleh datang di hadapan-Mu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami.
Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi bangsa ini ya Bapa. Biarlah Tuhan juga yang memberkati bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati pemimpin kami, untuk presiden dan wakil presiden, setiap menteri, para staf jajaran yang ada Tuhan. Mereka duduk di dalam pemerintahan yang tertinggi maupun yang terendah ya Bapa. Berikan mereka hikmah Tuhan, bagaimana mereka boleh memimpin bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Khususnya di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, tengah-tengah masa pandemi ini ya Bapa. Biarlah Tuhan juga yang menolong bangsa ini Tuhan, bagi rakyat Indonesia juga mau Tuhan sama-sama Tuhan menjaga dan melindungi negara ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati khususnya para tim medis, para dokter, perawat yang menangani pasien COVID-19, Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka secara ekstra ya Bapa. Tuhan memberkati agar mereka juga dapat merawat dan menangani para pasien dengan baik ya Bapa. Tuhan juga memberikan mereka semangat dan sukacita ya Bapa di dalam melakukan tugas mereka. Memberkati juga para pasien COVID-19, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan juga memulihkan mereka secara sempurna ya Bapa. Biarlah Tuhan para pasien ini dapat pulih secara sempurna dan mereka boleh melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Tuhan memberkati para keluarga juga, Tuhan memberikan mereka juga kesabaran dan memberikan mereka juga sukacita ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, khususnya untuk kota dimanapun kami tinggal, kota Jakarta ini khususnya, Tuhan memberkati juga gubernur dan wakilnya ya Bapa. Mereka juga yang saat ini dalam masa proses pemulihan setelah terdampak positif COVID-19 ini, Tuhan berikan mereka pemulihan secara sempurna ya Bapa. Berikan mereka hikmat dalam memimpin kota Jakarta ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa ini, memberkati kota Jakarta ini ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan tetap memberkati bangsa ini. Dan biarlah bangsa ini boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati juga Tuhan gereja kami GGPHK. Berkati Muse, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para majelis, guru-guru sekolah minggu, setiap aktivis yang ada di gereja kami ya Bapa. Bila kami dalam satu hati, satu roh, boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa yang lanjut usia juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong dalam pergumulan kami masing-masing. Kami percaya dan yakin Tuhan akan menjawab setiap pergumulan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu yang sekolah, yang studi secara online. Tuhan berikan mereka sukacita, berikan mereka semangat, hikmat, dapat studi dengan baik ya Bapa. Kami berdoa setiap para keluarga yang mendampingi, berikan mereka juga kesabaran, berikan mereka hikmat dalam mendampingi anak-anak mereka yang studi online ya Bapa. Tuhan berkati juga anak-anak muda-Mu Tuhan yang ada di gereja, yang ada di GGPHK ya Bapa. Berikan mereka, kami Tuhan semangat, kesetiaan di dalam melayani Engkau ya Bapa, dalam beribadah kepadamu ya Bapa. Dan biarlah kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Anak-anak-Mu yang berusaha, yang bekerja, Tuhan juga terus memberkati, memakai kami Tuhan di dalam bidang pekerjaan kami masing-masing. Tuhan juga yang menolong setiap jemaat-Mu yang lansia. Biarlah kami juga setiap jemaat-Mu yang lansia Tuhan, mereka terus merasakan sukacita di dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan khususnya setiap jemaat-Mu saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit saat ini Tuhan memulihkan mereka secara sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapa. Berdoa Tuhan khususnya di dalam persiapan Natal tahun ini, walaupun kami harus beribadah secara online Tuhan, tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kami, sukacita kami ya Bapa. Tuhan memberkati segala persiapan yang dilakukan, baik proses latihan, rekaman maupun editing nanti ya Bapa. Tuhan juga yang memberkati ya Bapa. Biarlah kami boleh tetap
bersuka cita, kami boleh bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami juga boleh sama-sama Tuhan datang di hadapan-Mu untuk memberikan yang terbaik Tuhan, khususnya di dalam perayaan Natal ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau sangat mengasihi gereja kami ya Bapa GGPHK. Tuhan juga memberkati gereja gerakan Pentakosta secara keseluruhan ya Bapa. Tuhan berkati mulai dari majelis pusat, majelis daerah maupun majelis wilayah ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memakai setiap gereja-gerejamu juga Tuhan yang ada di Indonesia ini untuk tetap menjadi berkat, khususnya di dalam persiapan Natal dimanapun gereja-gerejamu merayakan ya Bapa. Tuhan memberkati, biarlah kasih sukacita Natal itu Tuhan boleh terus bergema di dalam setiap hati anak-anak muda, anak-anakmu Tuhan di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日嘅第二嚟讀使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Jemaat, tak terasa kurang dari 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Secara pribadi, tahun ini merupakan tahun yang sangat di luar perkiraan. Tahun yang mungkin berjalan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di antara jemaat semua ada yang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Akan tetapi jemaat, saya mengajak kita untuk semua tetap percaya. Kita yakini bahwa apa yang terjadi adalah sesuai dengan rencana Allah. Rencana yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Melalui pujian penutup ibadah online kita pada hari ini, kami berharap dapat memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani hari lepas hari, terutama untuk menyongsong tahun yang baru. Mari kita nyanyikan Tak Pernah Terlambat.
Tuhan yang ku andalkan, pasti besertaku, tak pernah terlambat. Permohonan dariku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat permohonan dariku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur karena Kau begitu baik bagi setiap kami. Kasih-Mu yang luar biasa, Kau yang boleh hadir dalam kehidupan kami, Kau boleh menjadi juru selamat kami, dan Kau percaya Tuhan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, memberikan sukacita dan pengharapan hanya di dalam Kau saja. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang daripada Allah Bapa Surgawi, anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan, penyertaan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya.